Halo teman-teman, namaku Bu Hori dari Balai Besar Pulp dan Kertas atau BBPK, Satuan Kerja di bawah Kementerian Perindustrian. Saat ini aku sedang mengikuti Latsar CPNS Angkatan Ketiga. Nah, hari ini aku akan berbincang-bincang dengan eh, apa ya, role model aku di Balai Besar Pulp dan Kertas, yaitu Ibu Insinyur Lis Indriati, fungsional peneliti ahli media bidang teknologi kertas di Balai Besar Pulp dan Kertas. Tempat tanggal lahir beliau di Cirebon 13 November 1960. Pendidikan terakhirnya S1 Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Domisilinya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pengalaman kerja umumnya yaitu sebagai peneliti bidang kertas di BBPK, lalu menjadi Kabid Paskal BBPK 2003 sampai 2007. Selanjutnya beliau menjadi Kabid PKAT di BBPK 2007 sampai 2009 dan menjadi Kabid PJT BBPK 2009 sampai 2016. Lalu beliau kembali menjadi Kabid Paskal BBPK 2016 sampai 2017 sebelum pindah ke Barisan Banjarbaru sebagai Kepala Balai 2017 sampai 2018. Saat ini beliau adalah fungsional peneliti ahli media bidang teknologi kertas di BBPK. Selain pengalaman kerja itu, pengalaman beliau banyak banget yang nggak bisa saya sebutin teman-teman. Karena kalau saya sebutin, bisa-bisa durasi video ini habis sama pengalaman beliau. Lihat tuh, sampai berhalaman-berhalaman kan? Wow. Yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah ini mungkin terkait dengan sila pertama ini ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita menerapkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama dan keyakinan kita, seperti kejujuran, bekerja sama, kemudian giat dengan penuh keikhlasan, kemudian tidak cepat atau gampang menyerah, disiplin, konsisten, dan siap bertanggung jawab. Nah, maksudnya siap bertanggung jawab ini tentu terhadap hasil-hasil yang kita capai selama ini. Kan hasil yang dicapai itu tidak selalu harus baik ya. Kadang-kadang juga kita mencapai kegagalan. Nah, kalau kita mencapai kegagalan ya kita harus tahu, harus melakukan evaluasi apa sih penyebabnya. Kemudian juga kalau kita sudah memiliki suatu jabatan dan mempunyai anak buah, kita juga harus siap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buah kita atau staf kita dalam pelaksanaan tugasnya. Karena sejatinya kesalahan staf itu adalah kesalahan pimpinan karena pimpinan tidak memberikan pengarahan yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ya, jadi menghargai rekan kerja, kemudian juga siap bekerja sama dengan siapapun. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kerjasama adalah bagaimana kita bisa membantu pelaksanaan tugas-tugas orang lain. Nah, sebagai pegawai kita juga tidak mungkin bekerja sendiri ya, kita juga pasti membutuhkan kerjasama dari orang lain. Makanya sebelum kita meminta kerjasama orang lain, kita juga harus bersedia bekerja sama dengan orang lain. Itu yang kedua. Dan satu lagi untuk yang kedua ini kalau kita juga sudah menjadi pimpinan, ya kita harus bersikap atau berperilaku adil terhadap staff. Adil di sini tentu saja tidak dimaksudkan untuk sama rata sama rasa, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu memang perlu dikenali potensi personil yang menjadi staf kita masing-masing. Yang ketiga itu membangun teamwork yang baik dengan selalu siap berkomunikasi dalam segala hal, baik yang terkait dengan kedinasan maupun hal-hal yang bersifat personal. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa kita perlu mengenali potensi personil untuk memberikan tugas-tugas yang tepat dan efektif bagi personil tersebut. Setiap orang pasti pernah menghadapi situasi yang seperti itu ya. Apalagi seorang ibu rumah tangga yang juga berkarir. Itu pilihan yang paling besar itu adalah antara kepentingan masyarakat, artinya kepentingan dinas ini ya, dengan kepentingan pribadi. Ya.
Nah, itu yang paling berat dilaksanakan. Ibu pernah mengalami suatu momen saat di mana atau suatu periode waktu di mana ibu menghadapi hal-hal seperti ini, yaitu pada saat saya bertugas menjadi kepala satker di Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru Oh iya. yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Oh iya. Sementara keluarga ada di Jawa Barat di sini, Jawa semua gitu ya. Jadi rasanya memang apa ya, pada saat itu situasinya sangat berat, terutama di saat-saat ada keluarga yang sakit atau keluarga yang sedang mengalami musibah gitu ya. Jadi satu perasaan yang sangat sulit dibayangkan adalah pada saat saya ingin berada di situ sekejap mata gitu ya. Nah, itu yang susah. Sehingga bagaimana caranya kita untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada keluarga kenapa kita harus berjauhan seperti ini. Sebenarnya sih agak sulit menjawab pertanyaan ini ya, tapi pada intinya adalah memanage waktu dengan baik itu yang harus bisa kita terapkan ya. Jadi andaikan seperti inilah ya, pada saat kita berada di kantor sedang bekerja atau dimanapun ya, pada saat kita sedang melakukan kegiatan pekerjaan, sebaiknya kita memang fokus untuk memanfaatkan waktu tersebut secara efisien dan efektif agar tugas-tugas yang diberikan bisa diselesaikan pada saat itu. Jangan sampai kita menunda-nunda, udah besok aja gitu atau besok lagi. Nah, itu membuat kita menjadi pekerjaan itu jadi tidak selesai. Kemudian juga apabila pada saat yang sangat terpaksa sekali harus melakukan pekerjaan di rumah atau melaksanakan tugas di luar kantor, di luar rumah atau harus melakukan dinas keluar kota. Nah, itulah yang kadang-kadang ya harus dikomunikasikan dengan baik dengan keluarga bahwa ini sangat penting untuk dilaksanakan sehingga keluarga paham ya, mengerti bahwa saya harus pergi gitu meninggalkan mereka dalam waktu yang mungkin agak lumayan lama gitu. Nah, itulah sebenarnya intinya komunikasi yang baik ya. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman, kiprah Bu Lis di Kementerian Perindustrian. Setelah bincang-bincang ini, aku jadi makin yakin dan berkomitmen untuk menjadikan beliau sebagai teladan atau role model dari karir aku di Kementerian Perindustrian. Oke deh teman-teman, video hari ini sampai sini dulu ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat sore.